karena itu makalahnya nanti mau saya nilai juga ya sebagai bahan. Kalau UTS bisa diperbaiki gitu, kalau kurang. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Sebentar, saya izin telepon Pak Sutrisno dulu. Katanya mau gabung tadi. Oh gitu. Ya, kalau enggak kita tunggu dulu, nggak apa-apa. Sebentar, saya telepon dulu. Pak Selamat sudah bergabung nih, Pak Saiful? Ya, sudah. Oh ya, sudah. Betul, Bu Nanda sudah. Baik, Bapak Ibu, silakan Pak Sutrisno. Silakan Pak Sutrisno yang membuka ini. Pulang kerja nih kayak Pak Selamat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Prof. Aida dan rekan-rekan baru nyampe rumah banget nih. Ya Allah, minum dulu. Siap. Ya, ini langsung kelompok kita ya, Pak Saiful. Iya. Langsung, tinggal nunggu ininya, Pak Sutrisno nih. Dia biasa. Tapi nanti di-share ya PPT-nya dan makalahnya di di WA Group ya. Oke. Supaya yang lain juga tahu. Ya, baik. Share screen dari saya apa dari Pak Saiful? Monggo, Mas. Salah, gimana? Coba dari Pak Saiful dulu deh. Ini Pak Sutrisno di rumah apa di kantor? Sudah di rumah, Prof. Oh, di rumah. Oh, bukunya banyak banget itu. Virtual background. Calon dokter ya. Sudah terlihat belum? Sudah. Ya, sip. Oh. Ya, terima kasih Pak Saiful. Selamat sore rekan-rekan dan Prof. Aida yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, mohon izin untuk menyampaikan materi di pertemuan 2 dari kelompok 1 tentang peran organisasi dan karyawan dalam meningkatkan kinerja bisnis. Jadi dalam kelompok kami ada 3 anggota. Yang pertama saya sendiri, Slamet Sutrisno, kemudian Ibu Erna Herlina, dan juga yang ketiga adalah Pak Saiful Anwar. Untuk slide pertama sampai ke slide kelima akan disampaikan oleh saya, dan mohon doanya juga. Tadi dapat kabar dari Bu Erna ya, sedang isolasi mandiri sekeluarga katanya. Semoga cepat sembuh ya Bu Erna. Ya, terima kasih. Amin. Ya, terus ya mohon izin saya juga seminggu ini lagi crowded banget di kantor. Pesawat saya kecelakaan di Papua, jadi harus tiap hari meeting dengan KNKT begitu Prof. Jadi lagi banyak banget pekerjaan. Ya, semoga kita bisa maksimal ya dalam menyampaikan materi di kelompok kita ini. Bisa slideshow Pak Saiful? Sudah ada tampil ini Pak. Tinggal slideshow. Full screen bisa nggak Pak Saiful? Oke, kalau belum bisa coba di next aja Pak. Apa diklik di view ya? Di view itu ada tulisan full screen atau apa?
Nah, itu Pak Saiful, ya betul. Nah, itu Pak. Sudah bisa Pak Susno? Sudah terlihat? Belum full screen. Oh, belum ya? Atau materinya mau di-share di grup, nanti saya coba bantu. Bentar. Coba Pak Susno. Saya nggak mau ya. Mungkin bisa di-share di grup biar bisa dibantu sama Pak Herman, Bu Juna. Ya, siap. Ya udah Pak Herman, sudah saya share. Baik. Saya download. Yap. Oke, saya share. Udah bisa. Share desktop. Wah, biar kelihatan semuanya. Nah, ya. Sip. Wah, PowerPoint-nya mana nih? Belum kelihatan. Sudah? PowerPoint-nya udah ya? PowerPoint-nya. PowerPoint-nya nampil nggak, Pak? Sudah, Pak, tadi, Pak. Tadi sudah, sekarang belum keluar lagi. Coba diklik itu, PowerPoint. Oh, lagi loading dia. Ini yang tampil desktopnya Pak Herman nih. Ya, udah nih, saya bantu nih, bisa nih Pak Slamet. Ini lagi jalan. Ini Pak Komti, kebetulan jaringan saya stabil di kampus. Oh, oke. Dari Ibu aja. Nah, ini udah. Ini siapa? Sudah, oke. Ini siapa nih? Bu Nanda. Kan kebetulan jaringannya lagi di kampus jadi stabil nih, saya bantu. Oh, iya. Nanda. Lagi bagus ya? Ini lagi bagus kebetulan. Ini Bu Nanda ya? Iya. Yang share ini? Enggak apa-apa, dibantu. Kebetulan di kampus jadi stabil jaringan. Oke, baik. Belum, Bu. Lanjut. Ya. Oke, lanjut. Oke, jadi tema yang akan kita diskusikan adalah peran organisasi dan karyawan dalam meningkatkan kinerja bisnis. Next, Bu Nanda. Yang pertama, dari latar belakang yang kami kumpulkan, dari sisi persaingan, itu suatu organisasi harus melihat dan mengetahui tentang persaingan organisasi di area bisnisnya dan juga usaha yang sejenis. Dari sisi persaingan, kemudian step kedua, dari sisi perubahan, itu juga suatu organisasi harus menyadari tren yang berkembang, baik dari sisi eksternal, situasi dan kondisi maupun teknologi, serta kondisi pasar yang berubah. Kemudian step yang ketiga terkait dengan tantangan. Dalam suatu organisasi juga harus memiliki strategi bisnis ya, multifaktorial, meliputi aspek organisasi dan karyawan. Dan step yang terakhir terkait dengan strategi untuk meningkatkan kinerja bisnis, maka kita bicaranya adalah suatu organisasi harus fokus pada kinerja strategis. Nah, kinerja strategis ini yaitu apa yang harus diketahui. Pertama adalah mengetahui faktor yang mempengaruhi strategi bisnis tersebut. Nah, ini adalah 4 langkah pertama yang harus diketahui oleh satu organisasi. Dari sisi persaingan, perubahan, sampai ke strategis dalam meningkatkan kinerja bisnis. Kemudian selanjutnya, dari sisi kinerja bisnis, ada 3 poin yang perlu
disampaikan. Yang pertama terkait dengan kinerja bisnis merupakan indikator yang mengukur seberapa baik suatu organisasi mencapai tujuannya. Kinerja organisasi dapat dianggap sebagai efektivitas suatu organisasi, yang artinya kinerja yang optimal dicapai ketika hasil yang sebenarnya sesuai dengan hasil yang diinginkan. Jadi antara poin kinerja bisnis yang harus dipahami dulu adalah indikator yang pertama ini. Ya, singkatnya adalah pasti setiap organisasi punya ekspektasi, ya, punya keinginan. Nah, keinginan itu komparasinya adalah dengan realitas, gitu. Nah, kita harus menjaga antara ekspektasi organisasi atau goals of organization dengan reality of goals. Nah, antara ekspektasi organisasi dan reality goals ini sebisa mungkin gap-nya jangan terlalu besar. Nah, bahkan harus kita perkecil sekecil-kecilnya. Jadi antara harapan dan capaian itu seimbang. Nah, itulah salah satu indikator suatu bisnis itu memiliki kinerja yang bagus. Itu pertama. Yang kedua, bidang manajemen strategis untuk pengukuran kinerja tidak hanya pada keuangan, namun berfokus juga pada aspek-aspek seperti kualitas atau quality, seperti di perusahaan manufacturer itu dari sisi kualitas sangat diutamakan sekali, ya. Maka di dalam suatu organisasi manufacturer biasanya ada departemen tersendiri yang menangani tentang kualitas. Itu biasanya ditangani oleh quality assurance department, ya, atau bahkan quality management system department. Itu ada khusus bagiannya pasti, gitu. Di dalamnya ada tentang quality assurance, ada tentang quality control untuk memastikan bahwa produk end of produknya itu baik, gitu ya, sesuai dengan standar prosedur yang sudah ada di dalam company, atau bahkan perusahaan yang tingkatnya sudah worldwide, gitu ya, sudah sistem approach, gitu. Biasanya dia pasti menerapkan yang namanya ISO, gitu ya, ISO 9001 2015. Nah, itu biasanya bicara tentang quality management system, bagaimana untuk memanage kualitas di dalam satu produk organisasi. Kemudian yang kedua, pemasok. Nah, ini juga penting karena berhubungan dengan supply chain management. Nah, dalam pemasok ini yang keterkaitannya dengan supply chain management bagi suatu organisasi yang produknya itu adalah barang misalnya, wah ini sangat penting sekali. Atau bahkan yang produknya jasa itu, ya, seperti saya misalnya di perusahaan transportasi udara yang alat produksinya itu adalah pesawat udara. Nah, pesawat udara ini punya program perawatan yang harus terus dijalankan, gitu ya. Ini kalau kita tidak memperhatikan pemasok, dalam artian pemasok itu mungkin area raw material ataupun yang lain, ini akan mengganggu sekali kinerja dari sebuah manajemen bisnis, ya. Nah, dalam pemasok ini kan kita tahu ada just in time just in time system, dan satu lagi itu sistem storage, ya. Nah, kalau kita menggunakan just in time system dalam sistem pemasok ini atau supply chain management ini, ada risikonya, gitu. Ataupun kita menerapkan sistem storage system juga risikonya ada. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, dalam hal pemasok ini, kedua sistem tadi harus diperhatikan. Kemudian selanjutnya adalah tentang pertumbuhan. Nah, ini juga harus diperhatikan karena ini merupakan salah satu indikator di dalam bidang manajemen strategis, atau bisa dikatakan ini adalah sebuah ukuran untuk kinerja bisnis, ya, melihat pertumbuhan
organisasi. Kemudian selanjutnya penjualan dan distribusi. Nah, ini tentunya juga merupakan salah satu indikator sebuah kinerja bisnis ya. Organisasi akan dikatakan kinerjanya bagus dari sisi penjualan dan distribusi misalnya kalau mencapai target. Kemudian yang terakhir adalah tentang kinerja keuangan secara umum. Ini juga dilihat ya komponen ini. Nah, untuk itu indikator kinerja bisnis dari poin yang kedua ini dikatakan organisasi atau suatu bisnis ini kinerjanya bagus apabila kualitasnya sesuai standar, pemasoknya juga bagus ya, pertumbuhannya juga bagus, penjualan dan distribusinya bagus, serta kinerja keuangannya juga bagus. Nah, 5 indikator itu harus selalu diperhatikan ya di dalam satu organisasi, entah itu organisasi bisnis yang sifatnya jasa ataupun produk gitu ya, barang produk. Kemudian yang ketiga, kinerja organisasi merupakan konstruksi multidimensi yang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor ya, baik internal maupun eksternal organisasi. Ya, tidak hanya sisi internal. Kalau poin yang kedua tadi masalah kualitas, pemasok, pertumbuhan, penjualan, distribusi, kinerja keuangan, itu merupakan faktor internal dalam satu organisasi. Nah, ternyata bicara kinerja organisasi juga tidak bisa hanya memikirkan masalah internal saja, seperti kualitas dan lain-lain tadi, tapi juga kita harus punya cara pandang multidimensi, yaitu melihat kondisi eksternal organisasi seperti apa. Nah, kalau kita bicara tools-nya, mungkin bisa yang kita pakai itu yang sudah familiar untuk melihat situasi internal dan eksternal, itu bisa pakai SWOT analysis, ya, bisa pakai pastel analysis, ya. Nah, itu bisa kita pakai untuk mengetahui preliminary assessment misalnya, ya, jika kita ingin mengetahui kondisi kekuatan ataupun kekurangan dari internal dan eksternal organisasi. Next. Selanjutnya tentang hubungan antara aspek organisasi dengan kinerja bisnis. Tadi di atas kita bicara tentang kinerja bisnis. Untuk ini kita hubungkan apa sih hubungan antar aspek organisasi dengan kinerja bisnis dari sisi pemberdayaan struktural. Ya. Dari sisi pemberdayaan struktural ada 3 poin juga yang perlu kita ketahui. Yang pertama, sumber daya dan proses komunikasi yang tertanam dalam struktur organisasi meningkatkan koordinasi dan aktivitas sehingga terjadi pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi, dan pada akhirnya kinerja organisasi menjadi lebih baik. Itu yang pertama dari sisi pendekatan pemberdayaan struktural. Kemudian yang kedua, pendekatan tersebut menyatakan bahwa mendelegasikan kekuasaan, pelatihan, dan memotivasi karyawan dengan penghargaan meningkatkan moral karyawan yang mengarah pada perilaku dan disposisi sikap terhadap masyarakat sesuai dengan tuntutan tertentu dari setiap pertemuan layanan sehingga meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Nah, mungkin kalau kita ambil contoh ya dari poin yang kedua ini pendekatan pendekatan pelatihan, pendekatan kepemimpinan, pendekatan motivasi karyawan ini juga sangat penting dan banyak dari beberapa literatur itu menunjukkan bahwa variabel-variabel seperti pelatihan dan motivasi itu memiliki kontribusi signifikan ya terhadap kinerja ya secara keseluruhan. Dulu pernah saya bekerja di salah satu perusahaan MNC ya, multinational corporation. Dia salah satu cabang dari Lituania, bergerak di bidang bengkel pesawat udara ya, untuk servis pesawat gitu ya. Nah, di sana itu menerapkan pendekatan
seperti tadi ya, pelatihannya itu sangat bagus. Kemudian motivasi karyawannya juga benar-benar diimplementasikan, khususnya tentang penghargaan untuk meningkatkan moral karyawan. Jadi setiap 6 bulan sekali, FL Teknik ini yang pernah saya bekerja di situ dulu, itu 6 bulan sekali itu punya program penghargaan ya, penghargaan kepada karyawan teladan gitu. Ada karyawan teladan, ada karyawan berprestasi, ada karyawan karismatik gitu. Ada 3 poin itu. Nah, tiga-tiganya itu biasanya nanti setiap 6 bulan sekali akan dinilai oleh perusahaan, oleh bagian HR ya. Nah, nanti di total poinnya gitu dari kuesioner yang disebar, nanti ketemu siapa the good man of the years-nya di tahun itu gitu ya. Nah, itu pasti dipublish gitu. Oh, ini loh karyawan yang punya 3 indikator tadi yang bagus lah. Nah, itu dipublish tuh. Nah, ternyata juga mempengaruhi kinerja karyawan jadi bagus. Karena kinerja karyawannya bagus, maka kinerja secara keseluruhannya juga bagus. Tentunya tidak parsial, tapi juga memperhatikan aspek-aspek kinerja bisnis yang lain tadi seperti kualitas, distribusi, pemasaran, ya, penjualan dan lainnya. Kemudian yang ketiga, ini tentang pemberdayaan struktural memiliki efek penting pada penyampaian kinerja yang lebih baik, ya, membuat organisasi lebih mudah beradaptasi, efisiensi dan efektif. Ini yang ketiga. Next. Nah, masih dalam bicara tentang sistem penghargaan. Yang pertama, penghargaan intrinsik dan ekstrinsik ya, yang memadai telah terbukti meningkatkan kinerja karyawan. Nah, ini juga sudah banyak literaturnya, baik dari nasional maupun internasional, banyak yang meneliti tentang penghargaan intrinsik dan ekstrinsik ini. Nah, salah satunya adalah tadi yang saya contohkan tuh masuk ke penghargaan intrinsik dan ekstrinsik ini ya. Kemudian yang kedua tentang motivasi intrinsik, adanya target kerja yang ditetapkan, tugas yang menantang, tanggung jawab manajemen dan kepemimpinan, dan mengejar pertumbuhan profesional merupakan penghargaan intrinsik yang meningkatkan kepuasan karyawan dan akibatnya berdampak pada kinerja karyawan atau kinerja pekerjaan. Nah, ini tentang yang terkait dengan motivasi intrinsik ya. Jadi ada pertama tentang sebenarnya kalau mau saya tambahkan, tidak hanya target kerja yang ditetapkan ya, tapi juga kejelasan key performance indicator suatu pekerjaan. Gitu. Nah, tugas yang menantang ini juga dalam suatu organisasi yang experience yang pernah saya jalankan itu ternyata berpengaruh juga gitu, baik secara fakta maupun secara penelitian ya. Contoh realnya adalah dulu satu organisasi ya bergerak di bidang transportasi udara juga, itu dari jajaran BOD-nya itu membuat satu kebijakan yang different gitu, yang berbeda ya. Jadi istilahnya itu lelang lelang tugas gitu, lelang jabatan. Siapapun boleh untuk melamar jabatan tertentu sampai level manager ya, tidak dibatasi umur, tidak dibatasi experience ya. Ya itu kemudian ya berjalan ya, akhirnya ada ya yang anak muda gitu, experience-nya belum lama, pendidikannya juga masih S1, experience-nya belum lama, umurnya masih muda, jadi manajer gitu, manajer operasional waktu itu ya. Nah, ini menjadi tantangan ya, tugas yang menantang gitu bagi sebagian karyawan gitu ya. Dan itu berjalan beberapa tahun dan memang
menunjukkan kinerja yang berbeda dengan organisasi yang sebelumnya gitu. Nah, ini salah satu contoh saja. Kemudian yang motivasi ekstrinsik seperti penghargaan finansial dan non finansial ini juga dapat memotivasi karyawan untuk memberikan kontribusi upaya terbaik mereka untuk menghasilkan ide-ide inovasi yang mengarah pada fungsionalitas bisnis yang lebih baik dan lebih meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, ini motivasi intrinsik dan ekstrinsik ini memang harus selalu diperhatikan ya. Jadi penghargaan ekstrinsik itu tidak hanya sebatas finansial tapi juga non finansial ya. Yang tadi saya contohkan ya salah satu contohnya lah. Kalau untuk penghargaan finansial itu kan biasanya sudah inilah ya sudah familiar dan sudah banyak yang menerapkan gitu. Kemudian kalau non finansial sekarang juga banyak yang mengimplementasikan, bahkan ada perusahaan yang mengumrohkan ya karyawan yang berprestasi, kemudian menyekolahkan gitu kan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi, itu juga ada yang menerapkan seperti itu. Ya, tujuannya apa? Untuk meningkatkan motivasi ekstrinsik dengan harapan ketika meningkat motivasinya, maka juga akan mempengaruhi atau meningkatkan kinerja perusahaan. Gitu. Ini sudah slide ke berapa ya, Pak Saiful? Sudah ke-6 tadi. Oke, siap. Sekarang ke-7. Selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Saiful, monggo Pak Saiful. Baik, terima kasih Pak Susno, Prof. Aida dan Bapak Ibu sekalian. Saya melanjutkan presentasi dari kelompok 2, hubungan antara aspek organisasi dengan kinerja bisnis. Kalau tadi bicara tentang penghargaan ya, intrinsik dan ekstrinsik, baik dari dalam orang itu sendiri maupun dari luar. Sekarang yang kita fokuskan adalah dari keragaman karyawan. Ya. Keragaman karyawan terutama berpusat pada perbedaan jenis kelamin, usia, ras, kebangsaan asal, tingkat pendidikan, latar belakang profesional, dan masa kerja dapat mempengaruhi kinerja bisnis. Sadar tidak sadar memang ini berpengaruh, ya. Jenis kelamin mungkin ya tidak signifikan menurut saya secara pribadi ya. Tapi dari segi usia mungkin berpengaruh. Makanya mungkin saya berapa kali pertemuan dengan BUMN dan BUMD, top manajemennya rata-rata usia 30-40 tahun. Artinya memang usia-usia produktif ini digunakan oleh pemerintah untuk memaksimalkan potensi dalam perusahaan tersebut. Ya, jadi yang senior-senior jadi penasehat lah, gitu. Jadi yang usia 30-40 memang daya inisiatifnya tinggi, itu yang dipakai. Berbeda ketika zaman Orde Baru waktu dulu ya. Yang senior-senior, ya kalau nggak senior nggak boleh menjabat begitu kan. Kalau sekarang justru skill yang terpenting. Bahkan untuk bersikap itu justru umur 30-40 tahun. Memberikan keputusan yang tepat gitu. Nah, selanjutnya terkait dengan ras, kebangsaan asal, itu berpengaruh ternyata. Mungkin kita banyak mendengar banyak perusahaan-perusahaan yang di Indonesia yang bawaan dari Jepang, perusahaan dari Korea, dari India, mereka punya style tersendiri dalam memimpin. Ini pimpinan dari India begini, pimpinan dari Jepang begini, Korea begini dan seterusnya. Karena memang ada pengaruhnya, ya. Yang paling luas mungkin Indonesia lah ya, banyak toleransi dan sebagainya. Karena itu budaya kita yang melekat dalam memimpin perusahaan. Terus tingkat pendidikan juga berpengaruh ternyata. Mungkin salah satu kenapa kita mengambil kuliah S3 salah satunya ini. Untuk meningkatkan kinerja bisnis tersebut dalam perusahaan yang kita bidangi saat ini. Latar belakang fungsional pun berpengaruh. Ya, jadi ya kalau di pemerintah itu yang fungsional itu yang menjabat adalah yang harus ada minimal persyaratannya. Kalau kepala dinas itu minimal harus dan seterusnya dari segi lama kerja, ya, golongan dan seterusnya. Itu berpengaruh terhadap kinerja bisnis. Yang selanjutnya, Bapak Ibu sekalian,
pada kelompok atau tim yang homogen dapat lebih produktif daripada yang heterogen karena ketertarikan timbal balik antara anggota dengan karakteristik yang sama. Namun pada teori keragaman kognitif dan informasi atau perspektif pengambilan keputusan bagaimanapun menekankan manfaat dari kelompok kerja yang beragam dan khususnya luasnya pendapat dan pandangan yang mereka hasilkan serta tindakan dan hasil. Jadi kelompok atau tim yang karyawan yang homogen itu penting bagi peran SDM dalam menempatkan orang-orangnya. Artinya peran kita sebagai orang SDM menempatkan orang-orang itu sangat tergantung kepada bakat, potensi, minat yang dimilikinya. Makanya orang yang punya potensi homogen itu dikumpulkan di satu. Buatlah dia dalam sebuah bidang. Contohnya orang yang nggak banyak ngomong, yang banyak ngitung, taruhlah di akuntansi. Yang banyak ngomong jangan taruh di akuntansi, taruh di bagian humas. Jangan dibalik begitu kan. Kalau orang banyak ngomong taruh di akuntansi akan acak-acakan nantinya. Karena dia banyak ngomong daripada banyak kerja. Gitu misalnya. Nah, penempatan orang homogen seperti ini ditempatkan pada tempatnya, ini membuat kinerja perusahaan akan semakin meningkat. Pernah dulu kejadian, ini evaluasi, karena kebetulan saya di bidang pelatihan waktu itu, tahun 2019 ada sebuah perusahaan yang menekankan kepada bawahannya, kita harus berlomba masing-masing divisi, berlomba untuk menjadi terbaik. Gitu. Akhirnya divisi keuangan berlomba, orang administrasi berlomba, orang pemasaran berlomba untuk yang menjadi terbaik. Mereka lupa. Dengan perlombaan itu akhirnya semua divisi merasa punya saingan sendiri mereka. Ya, divisi keuangan punya saingannya, terus divisi pemasaran punya saingan dan sebagainya. Akhirnya saling menutupi berkas data dan sebagainya. Akhirnya orang keuangan minta data nggak dikasih. Nah mereka bersaing. Akhirnya tahun 2019 akhir mereka dari segi omset mereka turun perusahaan itu dan dievaluasi. Setelah itu tahun 2020 ya tahun 2020 kita evaluasi dan kita bikin pelatihan. Ini yang mindset yang harus berubah. Bukan persaingan itu bukan persaingan antar divisi. Tetapi yang terpenting adalah persaingan itu antar perusahaan. Jadi harusnya antar divisi atau departemen itu saling mendukung satu dan lain-lainnya. Akhirnya dari situ mereka sadar, 2021 alhamdulillah omset jadi meningkat. Karena persaingan itu bukan persaingan divisi, tapi persaingan itu antar perusahaan. Jadi yang homogen itu disatukan dan heterogen pun kita penting ya. Pada kelompok yang heterogen, keragaman kognitif dan berkaitan dengan visi organisasi menjadi lebih luas dan kapasitas respon yang lebih besar, kita mendorong debat dan partisipasi dalam menuangkan ide dalam bekerja. Karena orang heterogen itu dengan latar belakang yang berbeda, background yang berbeda, pendidikan yang berbeda, itu perlu untuk top manajemen ke atas dalam tataran konsep. Nanti dalam tataran konsep, orang heterogen ini dikumpulkan, jadi ide-idenya bisa dikumpulkan. Justru yang homogen itu kalau dikumpulkan tidak banyak perubahan. Cukup dalam tataran pelaksana, homogen itu dibutuhkan. Tapi kalau heterogen, top manajemen. Keragaman karyawan berkaitan dengan besarnya kemampuan menafsirkan dan menggunakan informasi dan besarnya kreativitas, inovasi, dan kapasitas percobaan masalah yang lebih besar. Jadi dengan keragaman karyawan ini, kita orang SDM harus bisa menempatkan orang-orang tersebut sehingga dengan tepat ya sehingga kinerja bisnis perusahaan bisa berjalan dengan baik. Next slide. Yang selanjutnya hubungan antara organisasi dengan kinerja yaitu pelatihan. Pelatihan berdampak pada kinerja karyawan yang bekerja untuk kepentingan organisasi secara keseluruhan. Memang dulu memang tren pelatihan ini belum booming seperti sekarang. Sekarang banyak sudah perusahaan yang menganggarkan dalam anggaran mereka untuk pelatihan. Kenapa? Bagaimanapun perubahan bisnis kinerja perusahaan itu ketika ada pelatihan cukup signifikan ternyata. Kalau dulu orang mungkin kalau di pertambangan itu orang bekerja begitu terus dengan cara yang monoton, dengan masang mur begitu, dengan cara kerja begitu dilakukan dalam waktu 1 hari. Ternyata setelah pelatihan cukup hanya 2 hari melakukan hal tersebut. Ternyata pelatihan yang penting untuk meningkatkan kinerja, sehingga cost untuk perusahaan pun menjadi lebih rendah terhadap SDM karena ikut pelatihan. Atau manfaat pelatihan yang lainnya, misalnya selain memperoleh keterampilan baru, meningkatkan karir dan promosi.
beberapa perusahaan besar sudah melakukan ini. Jadi ketika ada beberapa karyawan yang sudah ingin naik jabatan, maka diikutkan pelatihan. Dari pelatihan ini, kalau di tempat saya itu pelatihan itu ada 2, indoor dan outdoor. Indoor itu kita kasih materi indoor, pelatihannya sesuai dengan kebutuhan mereka, capacity building, team building, dan seterusnya. Outdoor-nya itu kita bikin outbound. Materinya outbound itu disamakan dengan pelatihan tadi. Sehingga misalnya tentang kepemimpinan. Ketika outbound, kita lihat mana sesungguhnya yang bisa berjiwa kepemimpinan, yang mana. Kelihatan ada yang otoriter, ada yang demokratis, dan seterusnya. Terlihat sekali ketika outbound. Maka dari sini kita memberikan catatan untuk perusahaan tersebut ini yang bisa jadi pimpinannya seperti ini. Kenapa? Ketika bermain kelihatan karakter aslinya. Kalau bekerja bisa jaim mungkin, tapi kalau bermain ya diselingi dengan outbound kelihatan sekali karakter aslinya. Di mana orang egois, di mana orang yang saling menolong, di mana orang yang saling support, dan seterusnya terlihat sekali. Maka ini akan berpengaruh terhadap kinerjanya nanti. Gitu. Terus yang selanjutnya peningkatan tingkat motivasi dan moral. Selanjutnya inovasi. Ya, hubungan antara aspek organisasi dan dalam kinerja bisnis adalah inovasi. Inovasi di sini kami bagi menjadi 3, yaitu inovasi produk, inovasi proses, dan inovasi organisasi sendiri. Inovasi produk bagaimanapun juga meningkatkan produk atau mengembangkan produk baru ya sangat penting dalam sebuah bisnis. Kalau enggak, kita akan tertinggal. Apalagi di zaman teknologi yang luar biasa sekarang, canggihnya, kalau kita nggak melek teknologi akan tertinggal. Orang sekarang udah nggak zaman lagi jualan secara langsung gitu kan, sudah banyak yang online. Cukup di rumah pakai handphone, yang penting banyak isi dompetnya gitu kan, sehingga bisa terlaksana semua apa yang diinginkannya. Zaman semakin tak canggih, makanya inovasi produk sangat dibutuhkan dalam mengembangkan bisnis. Yang kedua adalah inovasi proses, yaitu mulai dari peralatan, alat, bahan, teknologi, dan seterusnya. Sehingga inovasi proses ini perusahaan dapat menciptakan keunggulan bersaing yang sangat membantu bagi sebuah organisasi. Yang ketiga adalah inovasi organisasi. Ya. Kalau dulu masih kita mengenal organisasi itu dengan bagan yang sangat luas sekali, sekarang nggak perlu lagi. Karena teknologi tadi. Ya. Cukup ada beberapa orang yang kerja selanjutnya bisa di-outsourcing-kan. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan itu tidak banyak yang pekerja tetapnya, tapi mereka bekerja outsourcing. Di-outsourcing, di pihak ketiga kan, sehingga banyak diuntungkan dari sebuah perusahaan. Misalnya dari jaminan hari tuanya tidak dimasukkan di situ, pensiunnya, terus tunjangan-tunjangan yang lain-lainnya tidak dimasukkan di situ ketika di-outsourcing-kan. Jadi banyak diuntungkan. Kan banyak perusahaan-perusahaan besar yang memang pegawai tetapnya hanya sangat sedikit sekali, lebih kepada pihak ketiga. Oke. Yang selanjutnya adalah tentang yang selanjutnya tentang kepemimpinan. Organisasi yang gagal karena gaya kepemimpinan yang tidak efektif dari tim manajemen organisasi dan institusi tersebut dalam situasi seperti itu, para pekerja tidak terorganisir dengan baik, kontrol dan terorganisir efektif. Efek dari sikap ini muncul dari gaya kepemimpinan yang tidak efektif, produktivitas rendah, tinggi biaya operasi, sikap karyawan yang tidak kooperatif. Jadi ada saya lupa kata siapa. Jadi pemimpin yang baik ya akan sangat berpengaruh terhadap bawahan yang baik. Tapi kalau pemimpinnya bodoh, bawahan yang baik pun akan jadi bodoh. Jadi sangat berpengaruh gaya kepemimpinan ini terhadap bisnis sebuah perusahaan. Ya. Karena dia akan menentukan kebijakan-kebijakan pemimpin ini. Jadi kalau pemimpinnya bodoh tadi ya anak buah yang pintar sekalipun dia akan bingung. Kenapa masukan-masukan nggak akan diterima? Yang kedua adalah kualitas dan peran pemimpin yang baik berperan dalam kinerja organisasi. Pemimpin harus mengenali sistem nilai yang beroperasi dalam berbagai kelompok kerja dan situasi, mendengarkan pertanyaan serta memberikan jawaban, dan harus memahami kesulitan menjadi bawahan untuk memahami ketakutannya. Jadi pemimpin harus turun ke lapangan, mengetahui apa yang terjadi di bawah. Pemimpin itu tidak mesti tahu semuanya. Ya, karena ada staf ahlinya, ada bagian-bagian yang ahli di bidang itu semua, tetapi minimal dia
dia tahu secara kulit luar saja. Kualitas pemimpin yang baik, bersikap objektif, kemampuan menjadi prospektif, menetapkan prioritas dengan tepat, hubungan personal yang baik, dan seterusnya. Jadi selain itu juga, gaya kepemimpinan juga dari segi komunikasi yang terpenting. Karena bisa jadi bawahan itu sangat care dengan pemimpin yang secara komunikasi dia baik. Selanjutnya, silakan Ibu Erna melanjutkan. Baik, terima kasih Pak Saiful. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, yang terhormat Profesor Aida, yang saya hormati Bapak dan Ibu. Mohon izin untuk meneruskan slide selanjutnya. Hubungan antara aspek karyawan dengan kinerja bisnis, keterlibatan karyawan dan employee engagement. Ada 3 kategori di sini. Adanya employee engagement akan mengarah pada peningkatan yang signifikan dan positif dalam loyalitas pelanggan dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, employee engagement menciptakan iklim layanan luar biasa yang mempengaruhi niat, sikap dan kognisi pelanggan yang menguntungkan terhadap produk dan layanan organisasi. Dan employee engagement sangat terfokus pada kebutuhan pelanggan dan memberi pelanggan alasan untuk kembali ke organisasi ketika karyawan berhubungan langsung dengan pelanggan. Seperti kita ketahui bersama, employee engagement adalah komitmen emosional karyawan pada organisasi dan tujuannya. Komitmen emosional ini berarti karyawan benar-benar peduli tentang pekerjaan dan perusahaan mereka. Mereka tidak bekerja hanya untuk gaji atau hanya untuk promosi, tapi mereka bekerja atas nama tujuan organisasi. Karyawan yang engaged memiliki keyakinan dan mendukung tujuan organisasi, memiliki rasa memiliki, terus kemudian merasa bangga terhadap organisasi di mana dia bekerja dan mempunyai keinginan untuk berkembang dan bertahan dalam organisasi tersebut. Employee engagement menciptakan iklim layanan yang luar biasa ini. Contohnya ya kita melihat perkembangan dunia bisnis di Indonesia saat ini. Perusahaan dituntut untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja pelayanannya. Hal ini dimaksud agar perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lain yang sejenis, baik tingkat nasional maupun internasional. Salah satu tujuan penting yang berperan dalam menentukan keberhasilan perusahaan adalah dengan pembinaan tenaga kerja seperti yang disampaikan oleh Pak Saiful terkait pelatihan dan sebagainya ya. Karena perusahaan berusaha untuk mencari dan membina karyawan dengan semangat tinggi, menciptakan dan memelihara keunggulan sumber daya yang mampu bersaing. Sumber daya manusia inilah yang pada akhirnya dapat menjadi tulang punggung bagi keberhasilan suatu perusahaan. Next. Nah, hubungan antara aspek karyawan dengan kinerja bisnis, sikap karyawan. Karyawan di perusahaan dengan kinerja bisnis yang lebih baik memiliki sikap yang lebih positif terhadap 3 ukuran sikap, yaitu persepsi keseluruhan pekerjaan. Di sini persepsi adalah cara pandang seseorang terhadap keseluruhan pekerjaannya. Persepsi ini ada 2 faktor, faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu adalah perasaan, sikap, minat, motivasi, dan proses belajar. Kemudian untuk faktor eksternalnya, informasi yang diperoleh dan pengetahuan. Untuk otonomi pekerjaan di sini merupakan kebebasan atau independensi dan kebijaksanaan yang dimiliki oleh seseorang dalam merencanakan suatu pekerjaan dan menentukan cara apa yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Dan hubungan yang dirasakan antara penghargaan dan kinerja di sini, penghargaan menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam memotivasi kinerja karyawan, sehingga dengan memacu karyawan untuk dapat meningkatkan kualitas kerjanya. Next, Bu Nanda. Kepuasan kerja karyawan. Ada hubungan positif antara kepuasan karyawan dengan kinerja organisasi, kemudian pekerja yang memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi, umumnya menyukai pekerjaan, merasa keadilan di lingkungan tempat kerja, dan merasa bahwa pekerjaan memberi karakteristik positif seperti variasi, tantangan, gaji, dan keamanan yang baik, otonomi, rekan kerja yang menyenangkan. Karyawan yang senang bekerja bahkan akan mencurahkan waktu pribadi untuk kegiatan kerja dan kreatif. Disampaikan juga oleh Abdul Rahmat 2006, kepuasan kerja merupakan suatu bentuk sikap emosional
yang menyenangkan dan mencintai pekerjaan yang digelutinya. Kepuasan kerja dalam pekerjaan ialah kepuasan kerja yang dapat dinikmati dalam pekerjaan dengan mendapatkan hasil dan pencapaian tujuan kerja. Karyawan yang dapat menikmati kepuasan kerja dalam pekerjaan ini akan memiliki untuk lebih mengutamakan pekerjaannya daripada balas jasa atau upah yang ia dapatkan dari pekerjaan tersebut. Karyawan akan merasa lebih puas apabila balas jasanya sebanding dengan hasil kerja yang dilakukan. Next, Bu Nanda. Kesimpulannya, kinerja bisnis dalam organisasi bersifat multifaktorial dari berbagai faktor dan aspek penting yang perlu dikaji dan dikembangkan untuk keberhasilan sebuah organisasi. Faktor yang berkontribusi pada kinerja bisnis berkaitan dengan kondisi sikap dan tindakan dalam organisasi secara keseluruhan maupun sumber daya yang terlibat khususnya karyawan. Pada aspek organisasi, beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja bisnis adalah praktek manajemen, sumber daya manusia, pemberdayaan struktural, sistem perhargaan, keragaman karyawan, pelatihan, inovasi, dan kepemimpinan, seperti yang telah disampaikan tadi oleh Pak Slamet dan Pak Saiful. Pada aspek karyawan, faktor yang mempengaruhi kinerja bisnis adalah keterlibatan karyawan, employment, atau rasa memiliki, sikap karyawan, dan kepuasan kerja. Next, Bu Nanda. Demikian yang dapat kami sampaikan. Informasi ini kami dapatkan datanya dari beberapa sumber literatur, ada 17 jurnal, dan saya kembalikan kepada Pak Slamet. Silakan Pak Slamet. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Saiful dan Bu Erna atas penyampaian materinya. Sesuai arahan Prof. Aida dari presentasi kelompok 1 adalah yang sebagai penanggap atau yang menanggapi adalah kelompok 2 ya, gitu. Yep. Jadi kami persiapkan, kami persilahkan ya kepada tim kelompok 2 untuk menanggapi presentasi dari kelompok kami. Silakan. Saya dulu mungkin Pak Komti. Iya, monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Aida untuk waktunya yang diberikan. Kemudian terima kasih kepada kelompok yang sudah presentasi luar biasa materinya. Tinggal kami nih siap-siap minggu depan. Pak Haji, siap-siap Pak Haji. Siap, kemudian pertanyaan saya ada 3. Karena di sini ada 3 orang yang presentasi, jadi saya tidak mau Bapak Ibu yang tadi presentasi merasa kok saya nggak ditanya gitu. Pertanyaan yang pertama saya berikan kepada, sesuai urutan tadi presentasi, saya berikan kepada Bapak Slamet, Pak Komti kita. Pertanyaannya adalah, jika tadi melihat dari paparan yang Bapak sampaikan, menyampaikan mengenai reward dan punishment, saya setuju sekali bahwa reward dan punishment ini merupakan salah satu pendorong motivasi untuk karyawannya. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Komti, bagaimana yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi jika ingin menerapkan reward dan punishment untuk karyawannya, sementara organisasi tersebut jika dilihat dari pencapaian bisnisnya belum maksimal. Mungkin kalau kita lihat perbandingannya antara reward dan punishment, mungkin lebih banyak punishment-nya gitu. Nah, bagaimana nih cara kita memulai penerapan daripada reward punishment tersebut? Itu kepada Bapak Komti. Kemudian kepada Pak Saiful Anwar, beliau tadi yang memaparkan kedua, yang disampaikan salah satunya saya tadi menangkap ada gaya kepemimpinan. Ini sangat tepat sekali bagaimana seorang pemimpin bisa menjadi penunjuk arah kepada timnya sehingga bisa lebih mudah untuk mencapai goals. Pertanyaannya adalah bagaimana nih Pak Saiful di kondisi kita saat ini industrial 4.0 yang mengarah kepada industrial 5.0, di mana jika kita melihat dari karyawan kita boleh dikatakan mayoritas adalah generasi Z atau milenial. Nah, banyak sekali pemimpin yang justru kekeh dengan gaya kepemimpinan mereka yang dulu boleh dikatakan timnya sama-sama dengan mereka, yaitu generasi X, usia saya misalkan ya, atau generasi sebelumnya juga masih ada, karena saya juga mempekerjakan mereka yang sudah pensiun, saya kontrak, dan itu masuk ke dalam generasi tradisional itu ada. Nah,
bagaimana strategi yang dilakukan manajemen atau organisasi jika pemimpin kepemimpinan itu tidak bisa beradaptasi atau move kepada saat ini perubahan tadi yang dikatakan beliau juga ada perubahan teknologi. Jika kita tidak bisa mengikuti perubahan teknologi, kita yang akan tertinggal atau kita yang akan musnah gitu ya. Nah, bagaimana nih caranya agar kepemimpinan tersebut bisa mumpuni dengan tim yang lebih banyak generasi Z. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ini kepada Ibu Erna, beliau tadi yang presentasi terakhir, saya menangkap mengenai bisnis strategi dan bisnis yang dicapai dari organisasi tersebut. Yang saya ingin tanyakan, beliau ini kan bekerja di PLN ya, yang ingin saya tanyakan, bagaimana strategi yang dilakukan oleh perusahaan Ibu, dan berikan saya satu saja contohnya. Itu, terima kasih Prof waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Masya Allah, langsung diberondong 3 pertanyaan nih Pak Syaiful. Diborong ya. Pak Komti, ini maaf, ini baru dari 1 orang. Masih ada 2 orang, yaitu Pak Haji Erman dan juga. Oke, baik. Silakan. Selamat datang Pak Tito. Selamat datang. Ya, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Izin melanjutkan dan menjawab dari pertanyaannya Bu Junungsi yang luar biasa. Jadi kalau berbicara tentang bagaimana menerapkan reward and punishment, sementara perusahaannya itu belum mendukung terhadap itu. Nah, ini kan kita sedang berbicara tentang HR strategik gitu ya. Nah, HR strategik itu kan tentunya diawali dengan apa stepnya, yaitu dengan melakukan rumusan terhadap visi dan misi dari organisasi terhadap sumber daya manusia tentunya. Ya, itu adalah step awal yang mungkin bisa dilakukan ya oleh satu organisasi. Nah, ketika satu organisasi ini sudah memang berkomitmen ya, untuk kemudian menyusun HR strategik, pasti di dalam visi dan misinya akan dimunculkan ya satu item yang tujuannya adalah untuk ke sana, untuk penerapan reward and punishment itu tadi. Nah, setelah kemudian perumusan visi dan misi organisasi kan kemudian dianalisis ya dari sisi eksternal dan internal. Nah, setelah dari sisi eksternal dan internal, kemudian masuk ke step ketiga, yaitu masalah budgeting ya, penyusunan program dan budgeting. Nah, dalam penyusunan program dan budgeting ini, nah ini baru tentunya bicara masalah apakah mampu gitu kan perusahaan untuk menerapkan itu. Ya, kalau memang kondisi eksternal dan internal, kemudian dari perumusan visi misi organisasi ini memang belum mampu, ya memang tidak bisa dipaksakan untuk menerapkan sistem tersebut. Gitu. Itu kalau dari dalam ya organisasi itu sendiri. Nah, karena keterkaitannya dengan budgeting dan program. Nah, setelah budgeting dan program kan masuk kepada tahap implementasi dan yang terakhir adalah evaluasi atau monitoring. Nah, tentu kalau satu organisasi memaksakan sesuatu yang tidak mampu untuk dikerjakan, maka nanti justru pada saat implementasi tidak berjalan, kemudian pada saat evaluasi nilainya nanti jelek, kan output daripada kinerja strategiknya malah jadi jelek. Gitu. Maka dari itu, mulai dari perumusan awal tadi sampai analisis eksternal internal sampai penyusunan program dan budgeting sampai implementasi itu harus sangat diperhatikan ya. Yaitu pada saat penyusunan program dan budgeting mampu nggak sih ini perusahaan ngasih reward and punishment gitu kan ya. Dari sisi apa? Dari sisi finansial ya. Nah, kalau dari sisi finansial dirasa kita lemah, belum bisa memberikan itu, maka ambil opsi yang kedua, yaitu reward and punishment di area tadi intrinsik gitu ya. Jadi itu mungkin opsi yang perlu diambil gitu. Kalau
ekstrinsiknya nggak bisa, ya coba intrinsiknya. Nah, tapi itu memang diawali dari perumusan visi misinya, gitu. Itu kalau perusahaan yang sifatnya apa ya, bukan regulated company, gitu ya. Tapi kalau yang regulated company kayak saya nih, perusahaan penerbangan, itu mau nggak mau, mampu nggak mau, itu regulasi undang-undang penerbangan di Indonesia itu mewajibkan satu perusahaan penerbangan itu harus punya yang namanya komitmen terhadap safety and quality, gitu. Nah, itu harus ada. Kemudian di dalam safety and quality ini muncul suatu policy kebijakan perusahaan, muncullah kebijakan itu, reward and punishment, gitu. Jadi kalau organisasinya adalah regulated company, biasanya wajib punya sistem reward and punishment, gitu. Ini sekedar informasi kalau ingin membuka perusahaan atau company under regulated perhubungan udara, ya, itu wajib punya sistem reward and punishment, gitu ya. Tapi kalau perusahaannya bukan regulated agent, ya bebas-bebas aja. Berarti perumusan visi misi dan penyusunan program itu terserah BOD, gitu ya. Terserah board of director atau terserah presiden director atau top level management mau kemana arah organisasi tersebut, kan itu. Kalau di dunia kampus saya kurang tahu ya, apakah suatu perguruan tinggi itu ada regulasi tertentu yang mengharuskan adanya sistem reward and punishment itu atau tidak, saya belum menemukan, gitu kan. Tapi kuncinya adalah tadi, kalau regulated company biasanya pasti ada sistem yang diperintahkan untuk diterapkan. Seperti itu, Bu, kira-kira pertanyaan jawabannya. Mohon maaf. Baik, saya lanjutkan lagi. Langsung lanjut, Bu Jenek. Iya, saya nanggapi sedikit dulu, boleh ke Pak Kompi? Oh, boleh. Udah capek tuh Pak Kompi jelasinnya, Bu. Ya, nanti kita 6.10 istirahat dulu ya. Siap, Prof. Iya. Terima kasih. Udah capek tuh. Terima kasih Pak Kompi. Pemaparannya luar biasa. Mungkin jika saya ingin bertanya, maksudnya ingin menanggapi gitu ya. Jika iya satu perusahaan, kita bicaranya secara general dulu, semua perusahaan tidak tadi terkecuali yang Pak Kompi sampaikan. Misal kita bicara secara general, perusahaan tersebut menerapkan reward dan punishment, saya sangat setuju sekali karena ini sangat berpengaruh. Nah, apakah reward punishment ini hanya berlaku kepada low management, middle management, atau termasuk kepada top manajemennya juga? Menurut Pak Kompi bagaimana, Pak? Ini nanyanya ke direktur nih. Ini pas pertanyaannya ke pimpinannya soalnya. Kalau bos itu never do wrong katanya. Iya, benar, Prof. Apalagi pertanyaan ini tepat kalau ke direktur. If do wrong, please see number one. Number one. Balik ke pasal 1. Bisa aja nih Pak Irman. Iya. Bu Juneng sih canggih, tanyanya langsung ke direktur ini. Silakan Pak. Amin. Ya. Jadi kembali lagi ya kepada konsep strategik tadi. Jadi di dalam model strategik itu kan ada level strategik fungsional, ada level strategik manajemen, ada ya model fungsi strategik pimpinan atas lah ya. Nah, kalau memang suatu organisasi punya komitmen itu di awal pada saat perumusan tadi, kita mau menyasar mana nih, gitu. Nah, itu bisa kita develop di situ. Cuma yang dibedakan mungkin indikator-indikatornya ya, KPI-nya, Key Performance Indicator terhadap reward and punishment-nya mungkin itu yang perlu diurai lebih dalam. Reward and punishment-nya untuk level fungsional seperti apa, reward and punishment-nya untuk level manajemen seperti apa,
dan reward and punishment-nya untuk BOD, Board of Director seperti apa, gitu. Itu kalau memang bisa diterapkan sangat bagus, gitu. Karena tidak hanya berlaku kepada grassroots ya atau level bawah gitu kan, tapi juga dari hulu ke hilir gitu. Itu akan sangat bagus kalau bisa diterapkan dalam suatu organisasi. Makanya kembali lagi kepada strategic plan yang disusun oleh satu organisasi itu tadi di awal, dia mau kemana arahnya. Ya. Kalau Bu Juningsi ingin membuat perusahaan ya, yang kemudian level of ekspansinya itu internasional, maka wajib itu 3 strategik itu dirumuskan. Gitu. Nah itulah kira-kira arahnya Bu ya dalam membangun sebuah organisasi. Nah reward and punishment ini tentunya juga harus mendapatkan dukungan komitmen dari top level management. Gitu. Kalau misalnya tidak didukung oleh komitmen top level management ya hanya sekedar di atas kertas gitu. Tapi implementasinya nanti akan kurang bagus. Seperti itu. Kira-kira seperti itu, Bu Juni? Ya, siapa Komti? Terima kasih penjelasannya luar biasa. Ya, mungkin kita istirahat dulu ya, gitu ya. Siap. Sampai pukul berapa ya? Sampai pukul berapa? Sholatnya lama apa enggak nih? 6.30 ya? Ya, 6.30. 6.30. Cuman satu tadi komentar saya sebelum yang lain-lain ya. Istilah engagement itu bukannya keterlibatan ya. Kalau keterlibatan itu involvement ya. Engagement itu keterlekatan ya. Nah, ya istilahnya yang sudah banyak dipakai ya, gitu ya. Tapi nanti yang lain-lainnya dibahas kemudian lah ya tentang motivasi intrinsik, ekstrinsik. Kita ada teori-teorinya banyak gitu ya. Kalau perlu nanti saya berikan bahannya gitu. Baik, kita istirahat dulu ya sampai pukul 6.30 cukup? Cukup ya? Oke. Nggak boleh telat kalau sholat katanya. Siap, terima kasih. Ya, baik. Udah bagus kok. Bagus ininya. Pertanyaan selanjutnya. Lanjut menjawab pertanyaan dulu ya, Prof ya. Iya, silakan. Baik, Bu Juningsi, daripada penasaran kan, kita jawab aja dah. Siap, monggo Pak. Ya, terkait kepemimpinan yang saat ini banyak generasi milenial, ya bagaimana menyikapi strategi manajemennya. Memang setiap generasi punya karakter tersendiri dalam memimpin, ya termasuk X, generasi milenial dan seterusnya. Dan tidak bisa juga kita memaksakan pemimpin yang senior masuk ke dalam ranah juniornya, tidak bisa juga, gitu kan? Karena itu perlu strategi-strategi yang itu agar bagaimana ketika dia memimpin diikuti oleh para bawahannya. Dunianya sudah berbeda memang, ya suka nggak suka memang harus mengikuti zaman kepemimpinan itu. Kalau nggak mengikuti zaman seperti orang pemasaran aja kan. Ya sekarang udah ada TikTok, sudah ada IG, kalau nggak ikutin zaman masih ada media cetak, pemasarannya nggak mungkin bisa terjadi. Itu nggak efektif juga. Pemimpin masih otoriter yang nggak bakal bisa juga. Ditinggalkan oleh generasi-generasi milenial saat ini, gitu kan. Jadi suka nggak suka ya harus ikuti zamannya. Nah, memang menurut saya dari pribadi ada beberapa strategi yang bisa dilakukan. Yang pertama, pemimpin harus jadi mentor. Jadi mentor itu bisa memotivasi, bisa menjadi inspirasi dan bisa diajak diskusi oleh bawahannya. Ya, karena anak-anak sekarang ini milenial nggak mau didikte mereka, ya nggak mau mereka didikte oleh dengan kekuasaan, dengan kewenangan yang dimiliki, nggak mau mereka. Tapi ketika kita jadi mentor, mereka senang, ini bisa diajak diskusi, dijadikan inspirasi buat mereka dan seterusnya. Yang kedua, hubungan komunikasi harus secara relationship harus baik dengan mereka. Jadi kan mereka sebagai teman, bukan bawahan. Jadi ketika memerintahkan itu, kalau teman itu kan enak. Kalau atasan bawahan mereka paling anti banget anak-anak milenial sekarang. Karena mereka nggak mau disuruh gitu kan, seterusnya. Karena itu karakter. Ya, karakter anak sekarang beda dengan anak dulu.
Nah, dengan hubungan komunikasi yang baik itu, maka apapun yang kita instruksikan akan mudah tersampaikan dengan baik. Terus yang ketiga, ya, strategi berikutnya adalah kasih tantangan dan target. Kan anak sekarang ini butuh tantangan. Kalau nggak ada tantangan, ya gitu-gitu aja, ngapain sih, gitu kan. Tapi dengan ada tantangan, mereka semangat mengerjakan itu, gitu kan. Tantangan dan target. Jadi menurut saya, ya sudah, caranya terserah mereka, yang penting goalnya. Yang penting targetnya tercapai. Caranya ya jangan cara-cara kuno dipakai lagi. Kan udah beda generasi. Generasi milenial lebih canggih, mereka lebih inovatif dengan gaya mereka. Silakan dengan cara gimana, yang penting outputnya, targetnya selesai. Gitu. Terus yang tidak kalah pentingnya adalah yang keempat, strategi berikutnya adalah buat lingkungan kerja yang kondusif. Ya, lingkungan kerja itu kan ada yang lingkungan fisik dan non fisik. Yang terpenting adalah menurut saya adalah lingkungan non fisiknya itu buat suasana kerja yang nyaman. Bahkan pengalaman saya ketika rapat dengan generasi milenial itu mereka nggak mau rapat-rapat formal di meja duduk rapi gitu, rapatnya di kafe, ya kan, ruang terbuka dan seterusnya. To the point, nggak ada lagi kayak kita dulu di rapat muka dimah panjang kali lebar gitu kan. Mereka poin-poin aja. Tujuannya apa, maunya mana, solusinya bagaimana, cocok enggak, segala macam. Nggak suka ya udah, gitu kan. Efektif, efisien. Menurut saya sih begitu, strategi-strategi manajemen yang bisa dilakukan oleh pemimpin sekarang. Jadi suka nggak suka kita harus mengikuti zaman. Begitu Bu Juneh. Siap, terima kasih Pak Saiful. Berarti approach-nya yang harus disesuaikan ya Pak, pendekatannya. Ya, baik, terima kasih kepada komunikasi yang asertif ya judulnya. Betul. Nanti dicari. Oke, berikutnya siapa yang mau bertanya nih kelompok 2? Saya mau jawab dulu pertanyaan Bu Juneng tadi. Oh, oke. Bu Erna. Bu Erna. Ya, baik. Mau nanya nih. Jawab ya Bu. Ya. Luar biasa pertanyaannya. Setiap perusahaan pasti memiliki strategi untuk meningkatkan bisnis ya. Apalagi PLN itu adalah perusahaan besar juga ini. PLN punya RJP ya 2030 itu terkait green, lean, inovatif dan customer focus. Green di sini unggul dalam transisi energi di Indonesia melalui pengembangan EBT. EBT adalah energi baru terbarukan. Jadi untuk proses alam yang berkelanjutan, tenaga air, surya seperti itu, angin dan panas bumi nanti akan dikembangkan seperti itu. Terus kemudian untuk lean, penyedia listrik untuk rumah tangga, bisnis, dan industri yang lean, andal, dan dengan biaya murah. PLN menjadikan tiap proses bisnis dan operasi lebih gesit, lincah, dan efisiensi dengan digital pembangkit dan optimasi dispatcher. Seperti itu. Terus kemudian inovatif, mensimulasi pertumbuhan melalui model bisnis dan jasa yang inovatif. Saat ini PLN sudah mengeluarkan infrastruktur kendaraan listrik. Barangkali ada yang ingin berminat untuk kendaraan listrik ini, silakan. Terus layanan Iconet itu juga sudah ada di PLN. Terus yang keempat, customer focus. Jadi PLN melayani pelanggan dengan kualitas dan layanan kelas dunia. Niatnya seperti itu. Jadi PLN sudah meluncurkan kembali untuk Super App New PLN Mobile. Barangkali Bapak Ibu sudah mendownload untuk PLN Mobile ya. Jadi kalau misalnya kita ada gangguan di rumah misalnya seperti listrik mati itu tidak lagi ke 123 gitu ya untuk ke distribusi. Jadi langsung ke PLN Mobile aja, di situ langsung tulis keluhannya apa, terus alamat segala, nanti kebetulan langsung ada respon dari distribusi. Terus Ibu Bapak juga bisa nambah daya melalui PLN Mobile itu dan ngecek atau nambah token gitu di rumah. Seperti itu ada terkait digitalnya ya. Jadi sekarang kita karena memang sudah 4.0, semua serba digital, dan sekarang PLN pun sudah mengembangkan untuk aplikasi ini. Itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Erna. Berarti improve-nya luar biasa ya Bu. Ya, dari saya cukup Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih kelompok pertama yang sudah presentasi. Saya kembalikan ke kelompok A. Ya, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya dan jawab-jawabannya dari Pak Saiful serta Bu Erna ya. Cukup Prof atau lanjut? Oh, ada Pak Herman, monggo silakan. Nggak pergung dari Prof ini.
Boleh lanjut atau? Ya, silakan mungkin boleh. Boleh lanjut, monggo. Oke ya. Tapi jangan susah-susah ya dari konsultan soalnya nih. Waduh. Oke, ini nggak apa-apa nih, nggak izin lagi dengan Prof kita ya, langsung jalan aja ya. Oke. Tadi kan bagus nih yang dijelaskan oleh Pak Direktur tadi, organisasi dan business performance, terus link between employee dan business performance gitu ya. Jadi gini, pertanyaannya mungkin kepada Pak Saiful atau ke Pak Dirut atau ke Bu Erna gitu. Pertanyaannya ini lebih kepada seperti ini. Kira-kira bentuk organisasi seperti apa sih yang disebut dengan baik di dalam pencapaian kinerja perusahaan? Itu aja, Pak. Gimana? Sorry. Jadi tadi kan kita bicara masalah hubungan antara organisasi dengan kinerja bisnis, terus bagaimana hubungan antara employee dengan kinerja bisnis. Berarti kan kita bicara masalah PMS tuh, Performance Management System gitu. Yang saya tanyakan terkait dengan organisasi dan kinerja bisnis tadi. Jadi kira-kira bentuk organisasi yang baik seperti apakah yang harus dimiliki oleh suatu organisasi dalam pencapaian kinerja perusahaan? Jadi bagaimana bentuk organisasi yang baik di dalam pencapaian kinerja perusahaan? Oke, siap. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Hermansyah. Monggo. Sharingnya nih Pak ya, bukan nanya loh Pak, sharing ya Pak. Saya pengen dapat keterangan dari penerbangan, dari PLN, gitu ya, dari STI Dewantara gitu kan. Oke, Pak Saiful. Menanggapi dulu sebelum dilengkapi oleh teman-teman yang lain bagaimana bentuk organisasi yang baik ya. Menurut saya sesuai dengan kebutuhan organisasi itu tersebut. Jadi ketika kebutuhannya struktur 3 manajer misalnya sudah cukup gitu ya, sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Toh nanti ujung-ujungnya ke finansial. Ketika sayap itu terlalu lebar, tidak maksimal gitu kan. Jadi berpengaruh kepada finansialnya dari keuangannya. Jadi yang baik dan efektif itu ya yang langsing menurut saya sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan itu sendiri. Nah, kalau perusahaan memang perlu melebarkan sayap, kenapa enggak buat unit bisnis? Ya. Jadi ada yang pusat, ada yang cabang, ada unit bisnisnya. Nah, sekali lagi bagan tersebut sangat tergantung pada kebutuhan. Ya, kalau unit bisnis itu kan memang dia berbeda ya, ada yang pusat dan unit bisnis beda dengan cabang, gitu. Karena dia pelebaran dari unit bisnisnya. Gitu. Itu pendapat saya ya, pengalaman. Jadi ya tergantung kebutuhan dari perusahaan tersebut. Oke, makasih Pak Saiful Anwar. Udah cukup Pak. Pak Selamat udah cukup. Saya mau nambahin dikit Biar lebih sempurna katanya. Siap. Oke. Ya, Pak Herman. Kalau saya dari 2 perspektif ya. Yang pertama, Pak Herman ingin tahu dari sisi penerbangan, dari perspektif regulated company, ya. Dan juga ada perspektif dari teori organisasi yang mutakhir gitu ya. Nah, yang pertama mungkin perlu saya sampaikan kalau dari pendekatan regulated company itu enak banget Pak ya. Jadi kita kalau ingin mendirikan suatu perusahaan berbasis regulasi penerbangan itu udah ada panduannya. Bagaimana kita menyusun organisasi yang baik sehingga mendapatkan performance organisasi yang baik juga, gitu kan? Nah itu dari mulai undang-undang penerbangan itu udah menyebutkan. Minimal dalam satu struktur organisasi penerbangan itu pertama harus ada managing director atau presiding director. Kemudian yang kedua harus ada safety director atau safety manager. Kemudian satu lagi ada quality assurance manager, ya kan? Kemudian ada juga fungsi maintenance manager, ada fungsi operation manager. Nah itu minimum requirement dikatakan oleh regulasi untuk dikatakan sebagai organisasi itu baik. Dan itu
complement sifatnya. Jadi kalau kita tidak memenuhi minimum requirement itu, nggak bakal disetujui mendirikan perusahaan penerbangan berbasis regulasi undang-undang penerbangan tadi, gitu ya. Jadi bagaimana cara mengukurnya juga udah ada. Seperti apa mengukur kinerja Departemen Quality Assurance, seperti apa mengukur kinerja Safety and Quality Department, seperti apa mengukur kinerja operation, seperti apa mengukur kinerja Departemen Maintenance, itu ada semua tuh. Jadi memang udah di-develop seperti itu kalau di perusahaan penerbangan. Gitu. Nah, perspektif yang kedua, dari perspektif umum ya, perspektif teori, mungkin Bapak Ibu bisa cari juga dari teori mutakhir yang disampaikan oleh Robin and Judge ya, tentang judulnya organizational behavior. Itu juga bagus juga ya, perspektif secara umum ya, organisasi umum. Jadi dikatakan Robin and Judge ini menyampaikan bahwa dikatakan organisasi itu punya productivity yang bagus atau performance yang bagus, itu dia harus memahami 3. Pertama, input, proses, dan outcome. Gitu ya. Nah, dari sisi inputnya apa? Dari sisi input itu juga harus dideskripsikan yang namanya individual level input. Yang kedua, harus bisa mendefinisikan yang namanya group level input. Yang ketiga, harus juga bisa memahami atau mendeskripsikan tentang organizational level input. Jadi dari sisi input aja ada 3 layer tuh, Pak. Individual level, group level, organizational level gitu. Nah, itu harus mampu tuh kalau pengen menjadi organisasi yang memiliki kinerja performa yang bagus. Kemudian yang kedua, bicara proses. Proses juga ada 3 layer menurut Robin and Judge ya. Ada layer individual level sama ada layer group level, ada level organizational level. Begitu juga dengan outcome-nya yang ketiga ya. Ada 3 layer juga dari sisi outcome. Ada individual level, group level, dan organizational level. Nah, layer yang pertama di wilayah input ya, contohnya masalah diversity, masalah personality, masalah value, ya. Kemudian dari sisi proses, layer pertama individual level apa yang perlu diperhatikan adalah tentang emotion and mood-nya, kemudian motivation, ya, perception sampai decision making. Nah, akhirnya kalau input itu layer pertama terpenuhi, proses layer pertama juga terpenuhi, maka dikatakan oleh Robin and Judge, maka organisasi tersebut akan memiliki outcome yang baik, ya. Dari sisi individual level dulu nih. Kalau input dan proses sudah baik, maka hasilnya apa? Akan menghasilkan attitude and stress yang bagus, akan menghasilkan task performance yang bagus, akan menumbuhkan citizenship behavior yang bagus. Nah, itu contoh saja. Atau juga kita mau kupas lagi masuk ke layer kedua, group level. Itu definisi setiap input di layer kedua, proses di layer kedua, dan outcome di layer kedua itu juga harus mampu didefinisikan oleh organisasi. Gitu. Nah, ketika itu dijalankan, maka outcome yang akan didapatkan adalah itu tadi. Kalau dari sisi individual level, inputnya terpenuhi, proses terpenuhi, maka dapatlah ya task performance yang bagus, dan yang tadi saya juga sampaikan, attitude dan tingkat stres yang bagus, ya, dan citizenship behavior yang bagus. Nah, kalau mau tambah lagi ada juga teorinya Colquitt ya. Nah, itu bisa lah nanti cari-cari referensinya. Tinggal kita buat podcastnya aja nanti ya. Nah, itu sudah. Siap. Terima kasih Pak Sutrisno. Baik, sama-sama. Yang mau bertanya? Tidak ada. Barusan bertanya tadi Prof. Terjawab oleh Pak Sutrisno. Ya, siapa yang mau menjawab lagi? Ya, tadi sudah kami jawab, Prof. Mohon izin. Ya. Ya, mengenai beberapa layer ya. Iya, betul. Ya. Karena setiap layer itu punya kontribusinya masing-masing ya, tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Jadi istilahnya suatu
suatu keberhasilan organisasi atau perusahaan itu adalah keberhasilan bersama ya. Tidak bisa hanya individual saja, tidak bisa hanya top leader saja, begitu ya, dan tidak bisa hanya kelompok-kelompok tertentu. Itu harus sinergi, begitu. Oke. Nah, kemudian ada yang masih mau bertanya? Ada? Sudah semua? Oke. Tadi ada yang disinggung-singgung yang mengenai kepuasan kerja karyawan ya, banyak ya itunya ya faktornya yang membuat bagaimana kepuasan kerja karyawan itu terpenuhi. Tadi ada yang juga disinggung ya oleh kelompok 1 mengenai motivasi. Nah, kalau mau melihat kepuasan kerja dikaitkan dengan motivasi ya, maka mungkin nanti bisa cari ya teori-teori motivasi Herzberg. Ya, Herzberg itu membedakan antara motivational factor dan hygiene factor. Nah, kalau motivational factor ini seperti intrinsic factor, ya, sedangkan hygiene ini adalah ekstrinsiknya. Misalnya hygiene itu upah, gaji itu di luar kemampuan pegawai ya untuk mengatur ya. Anda bekerja di satu perusahaan yang sudah ditentukan gajinya berapa ya, take home pay-nya berapa ya, kalaupun nanti mau dihentikan pesangonnya berapa. Tetapi yang bisa dilakukan itu adalah motivational factor. Salah satu tadi sudah disampaikan juga ya mengenai kemungkinan jadi gaji itu bukannya sesuatu yang karena dari awal, kalau gaji sudah ditetapkan dari awal, tapi kemungkinan untuk promosi. Nah, kalau menurut Herzberg itu promosi ya, karir ya, kemudian suasana pergaulan dengan teman sekantor itu juga akan menjadi penentu ya untuk kepuasan kerja karyawan. Jadi sebenarnya teori motivasi itu banyak sekali ya kalau mau dilihat dan dihubungkan dengan motivasi, kinerja dan keterlekatan pegawai ya. Sebagai contoh misalnya, kenapa di BUMN itu yang banyak mengundurkan diri itu adalah generasi muda ya. Padahal gajinya sudah besar. Kenapa gitu ya? Karena satu ya, mereka itu achievement yang diperlukan gitu. Kalau mereka tuh ada di posisi itu terus-menerus nggak bisa naik karirnya, ya mereka akan quit gitu. Tapi kalau orang-orang generasi yang lebih senior, generasi X yang masih sisa-sisa gitu ya, itu mereka cari aman. Kalau generasi muda ini nggak mau gitu. Jadi tadi seperti dikatakan juga oleh Pak Sutrisno ya, kalau anak-anak muda zaman sekarang itu istilahnya susah untuk diatur gitu ya. Karena itu mengapa nanti ya mudah-mudahan nggak tahu ya benar apa tidak gitu ya. Nanti 20 tahun, 25 tahun yang mendatang gitu. Maka yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan itu ataupun oleh pemerintah itu adanya tempat-tempat tinggal yang ramah lansia. Karena ya anak generasi muda sekarang ini yang generasi Z gitu ya, apalagi generasi Alpha nanti itu paling mau punya anak satu atau bahkan ada yang tidak mau punya anak gitu ya. Sehingga ketika mereka sudah menjelang usia lanjut, itu berarti siapa yang caregiver-nya siapa nih gitu kan ya. Caregiver-nya kan biasanya kalau sekarang family ya, keluarga, kerabat, anak. Bahkan kalau ada orang tua yang ditaruh di panti werda atau panti jompo, anaknya dipertanyakan ya, aduh kurang ajar amat, anaknya kemana tuh gitu ya kalau sekarang. Tapi kalau nanti tidak demikian lagi. Kalau di Jepang itu sudah ada permukiman untuk lansia. Tapi lansianya yang mapan ya, mantan-mantan direktur nih, kayak Pak Herman nanti, kayak Pak Saiful gitu ya, mantan-mantan direktur yang tinggal bersama-sama dengan orang seumur gitu. Karena orang-orang seumur ini nantinya itu untuk motivasi hidupnya cuma satu ya, 3B gitu ya. Pertama itu banyak bergerak gitu kan. Kedua itu banyak bicara, karena kalau dia tidak banyak bicara dia demensia gitu ya. Sedangkan kalau bicara di rumah dengan generasi Z udah nggak nyambung tuh dia gitu ya. Apalagi dengan generasi Alpha, nggak nyambung banget gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah ya bergaul dengan sesama umur gitu.
Karena ketika kita bergaul dengan orang yang lebih muda, kita udah nggak susah ketemunya gitu ya. Sama saja sekarang kita mulai merasakan dengan adanya 5.0 gitu ya, 5.0 itu namanya teknologi gitu ya, sehingga nanti suatu waktu kita udah nggak diperlukan lagi nih gitu, tenaga kita yang manusia ya sudah digantikan oleh robot-robot gitu ya. Karena tadi kan dikatakan ada input ya, input faktor ya, individual level ya gitu ya. Nanti individual ini mungkin hilang gitu loh. Kita dianggapnya ini bukan sebagai input produksi lagi ya, bukan sebagai aset produksi, hanya sebagai input gitu. Yang bisa digantikan ya. Nah, kalau memperbaiki robot itu lebih mudah loh dibanding memperbaiki manusia. Apalagi perilakunya. Tadi kan individual itu ada perilaku, ada sikap, ada attitude, itu mengubah itu susahnya luar biasa ya. Kita ambil contoh yang sederhana saja. Mengubah orang Indonesia nggak makan nasi aja puluhan tahun nggak berhasil kan? Ya. Mana ada orang Indonesia yang mau makan mie, makan apa tuh singkong, ubi, bahkan udah makan mie 2 mangkok juga belum nendang katanya kalau kata orang Batak ya. Nah, iya kan, belum makan nasi gitu. Itu mengubah itu saja sulitnya setengah mati gitu ya. Sehingga kita selalu diversifikasi pangan, tapi nggak jalan-jalan gitu. Nah, jadi saya melihatnya ini sudah cukup bagus ya. Udah bisa jadi ini nih, udah jadi dosen nih pada nih semuanya nih. Amin ya. Ya. Tapi yang penting nanti bagaimana ketika menulis disertasi, karena diharapkan oleh prodi ini kan dengan Anda membaca banyak jurnal itu dengan sendiri nanti akan ketemu gitu. Nanti saya berikanlah bagaimana caranya membuat jurnal-jurnal itu ya, sehingga akhirnya Anda tahu bahwa kenapa jurnal yang ini kok yang diukur variabelnya ini, kok indikatornya ini, uji statistiknya kenapa begini, sehingga kita bisa memberi inspirasi buat kita gitu ya. Oh ternyata ada variabel yang belum diukur di sini ya. Oh ternyata indikatornya nih harus ditambah dengan indikator yang ini gitu. Lalu uji statistiknya mungkin ya kalau yang di sini pakai regresi, saya mau pakai SEM gitu ya, atau saya mau pakai rich picture misalnya, atau saya mau pakai PLS gitu ya. Nah itu semua bisa ditekuni kalau Anda banyak baca. Saya belum tahu kalau di Pakuan berapa ya, tapi kalau di IPB itu sendiri untuk seorang doktor ya itu minimal yang disitasi di dalam proposalnya itu adalah 50 jurnal terbaru. Ya, kebayang kan? Jadi mendingan sekarang dicicil bacanya gitu kan. Semakin banyak Anda membaca jurnal itu memberi inspirasi. Kemudian dari 50 jurnal itu masih ditambah sebanyak 25 textbook terbaru. Kemudian 15 disertasi teman-teman yang dibaca. Padahal sebenarnya disertasi juga kadang-kadang kan banyak jurnalnya ya gitu ya. Karena nanti Anda harus menulis jurnal kan, jurnal internasional dan jurnal nasional. Usahakan untuk selalu masuk ke dalam jurnal yang terakreditasi gitu. Nah, jadi sebenarnya banyak ya yang bisa ini kan tadi saya juga lihat di sini ada pelatihan ya, kemudian keragaman karyawan itu udah jelas di dalam suatu perusahaan itu keragaman karyawan itu nanti bisa dilihat juga sebagai suatu judul disertasi gitu ya, pengaruhnya terhadap kinerja gitu. Keragaman karyawan ini bisa dilihat dari mulai faktor usia, faktor pendidikan, faktor suku ya, ras gitu kan ya. Kemudian kalau faktor agama saya nggak tahu lah ya, tapi ada perusahaan-perusahaan yang memang hanya menerima orang yang beragama tertentu begitu ya, ada ya. Walaupun sebenarnya menurut peraturan Departemen Tenaga Kerja itu tidak boleh dilakukan begitu. Kemudian ada pelatihan ya, pelatihan. Nah, pelatihan ini juga mungkin bisa dijadikan judul disertasi nanti gitu ya. Nah, karena ada pelatihan yang disebut pelatihan gitu ya. Karena kan sekarang judulnya itu sarjana tidak siap pakai ya. Ini kata Pak Menteri ya. Waduh, saya bilang bukan tidak siap pakai, Pak, siap dimanfaatkan, kemudian dilatih. Tapi mereka ini orang-orang industri ini maunya yang sudah langsung siap pakai. Karena itu mengapa sekarang kurikulum di perguruan tinggi kan dirubah sekarang.
ya, dengan kampus Merdeka Belajar. Nggak tahu merdekanya apaan gitu, saya juga kadang-kadang suka bertanya gitu ya. Nah, kampus Merdeka Belajar jadi merdeka-merdekaan nih gitu ya. Jadi dengan kampus Merdeka Belajar ini mahasiswa-mahasiswa itu ada yang magang di perusahaan-perusahaan sekarang, dan itu diperhitungkan sebagai SKS. Ya, ini S1 ya, bukan S2, S3 ya, S1. Dan kemudian mengambil kuliah-kuliah di perguruan tinggi yang lain. Ini semua tujuannya cuma satu ya, membentuk atau mempersiapkan calon pekerja yang sudah siap pakai. Nah, gitu. Jadi ini menarik sekali. Dan tentunya ketika kita berbicara tentang kinerja, itu pasti berbeda-beda di satu tempat dengan tempat yang lain ukurannya. Jadi nggak bisa disamakan begitu ya. Ukuran kinerja itu walaupun kita bilangnya KPI gitu ya, Key Performance Indicator, itu pasti namanya itu, tapi isinya itu belum tentu sama gitu ya. Ya, dan tentunya kalau misalnya nanti saya di-share aja kali ya, kalau materi saya ya nanti dipelajari sendiri gitu ya, lebih baik saya cerita aja gitu ya. Nah, udah ada sih nih bahannya gitu ya, tapi cukup banyak juga begitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, nah ini tadi sudah dikatakan ya gitu ya, bahwa performan dari organisasi itu aktual output ya. Dan ini tentunya dilihat dari tujuannya apa ya, objektifnya apa, sasarannya apa. Dan tentunya di dalam suatu performan bisnis manajemen ini merupakan, tadi sudah ada yang disinggung juga ya, kumulatif proses gitu, kumulatif aset ya. Jadi di sini ada performance management, ada analitik proses ya, yang memungkinkan suatu organisasi itu performanya itu dicapai dengan memilih salah satu tujuan yang ingin dicapai. Nggak bisa semuanya itu bisa dicapai sekaligus itu. Mana yang didahulukan begitu. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ya, human resource management ini sebenarnya menekankan pada kolaborasi ya. Jadi tadi benar ya. Nah, tidak bisa, walaupun kita perlu melihat ya individual karakteristik, kemudian grup karakteristik, leadership karakteristik, tapi semuanya itu merupakan kolaborasi dari orang-orang gitu kan. Sehingga di sini dikatakan ya hubungan kerja yang baik ya antara karyawan, antara pemberi pekerja, antara karyawan dengan karyawan itu akan membantu timbulnya suatu suasana yang baik begitu. Nah, ini yang paling susah nih. Kalau kita lihat sekarang ini kan kebanyakan orang itu apa ya istilahnya? Kebanyakan orang itu menganggap bahwa dia bisa pergi sendiri gitu ya, bisa kerja sendiri. Padahal di sini semuanya akan tergantung ya, dari mulai rekrutmennya, seleksinya, developmentnya, utilization, compensation, dan motivasi. Tadi juga sudah disinggung ya mengenai motivasi. Nah, kemudian kita lihat di sini tadi juga sudah disinggung ya oleh kelompok 1. Karyawan itu merupakan unsur investasi yang efektif. Sehingga kebijakan itu harus memuaskan dua pihak ya, perusahaan dan karyawan. Nggak bisa hanya karyawan cari untung tapi perusahaan cari untung tapi karyawannya buntung gitu ya. Nah, ini yang terjadi sekarang kan gitu ya. Mengapa misalnya undang-undang PPRT ya, perlindungan pembantu rumah tangga ya, yang katanya mau disebut nanti menjadi ART, asisten rumah tangga. Nah, begitu pakai nama asisten itu udah beda tuh ya. Ya, karena kriterianya beda ya, gajinya juga harus UMR. Kenapa? Udah hampir 17 tahun undang-undangnya itu nggak gol-gol gitu ya. Mungkin banyak orang yang merasa nanti akan susah gitu ya kalau undang-undang PPRT ini keluar, karena dengan gaji UMR maka pegawai-pegawai yang masih muda gitu yang juga gajinya UMR bingung ya gimana bayarnya, dia juga UMR gitu kan.
Nah, kemudian lingkungan yang kerja yang positif ya. Kemudian keseimbangan antara pemuasan kebutuhan tujuan perusahaan dan tujuan karyawan. Nah, jadi di sini kalau kita gini, ini tadi juga sudah disinggung ya. Jadi ada 4 fungsi dasar ya dari human resource management. Pertama itu adalah staffing, itu udah pasti ya. Kemudian training dan development ya. Jadi misalnya kalau sekarang, kalau Anda mau jadi dosen cuma S1, nggak bisa itu ya. Itu minimal harus S2. S2 itu paling ngajarnya di S1, kayak gitu ya. Kalau mau ngajarnya di S2, itu ya harus S3, gitu ya. Kalau mau membimbing doktor, itu harus lektor kepala, kalaupun doktor, kalau enggak profesor, gitu. Jadi semua ini, empat fungsi ini saling berkaitan, staffing, training, motivation, lagi-lagi motivation itu keluar terus nih ya, motivation ya, dan bagaimana pemeliharaan lingkungan kerja. Jadi lingkungan kerja yang nyaman itu juga akan membuat orang secara emosionally dan psikologi itu menjadi lebih nyaman. Nah, tentunya ini juga akan berhubungan juga dengan kompensasi ya. Jadi semuanya ini mau nggak mau nih ya, kompensasi, safety, wellness, benefit, employee motivation, training, itu semua menjadi satu yang tidak bisa dihilangkan. Tapi ketika Anda mau menulis disertasi, kan nggak bisa semuanya ini dilihat gitu ya. Nanti nggak selesai-selesai dokternya gitu kan. Ya, yang dilihat mungkin aspek mana nih yang mau dilihat. Oh, motivation, oh training, oh organization development gitu. Tapi dikaitkan dengan berbagai variabel yang nanti dipikir, oh ya memang perlu dilihat begitu. Nah, kemudian kita lihat di sini ya, mana sih yang lebih baik gitu ya antara HRM dengan HRD. Sekarang kan ada yang human resource management, ada yang human resource development gitu kan. Kalau ini HRM ini berkaitan dengan aspek human, aspek orang ya. Jadi concern with recruitment, reward, among others ya. Functionnya itu biasanya formal ya. Kemudian efisiensi dari employee. Tapi kalau HRD itu lebih concern dengan pembangunannya itu sendiri ya. Lebih concern dengan employee skill development. Jadi dia tidak memikirkan mengenai how to motivate, tapi yang penting bagaimana dia bisa menemukan karyawan itu yang memang sudah function ya, sudah bisa bekerja. Nah, ini jadi beda nih ya, sekarang ini seperti Pak Menteri inginkan bahwa mahasiswa itu kalau dari lulus S1 itu sudah siap pakai, mungkin ini larinya ke sini begitu. Nah, kemudian kita lihat di sini, ini sama saja ya, nanti dibaca ya. Nah, kemudian kalau lihat ada 7 fungsi ya dari human resources. Pertama itu strategic management. Tadi kelompok 1 juga sudah menyinggung ya mengenai what is strategic management. Kemudian rencana tenaga kerja ya, dan juga pekerja. Nah, pekerja ini sekarang rekrutmen dan selection itu menjadi penting. Misalnya di perguruan tinggi sekarang udah susah nih gitu ya. Ini saya ambil contoh perguruan tinggi saja. Perguruan tinggi itu sulit karena apa? PNS kan sekarang sudah dihentikan gitu ya. Sehingga tiap-tiap perguruan itu mengambil dosen-dosen kontrak gitu loh ya. Jadi dosen, misalnya dosen namanya bukan PNS lagi tapi dosen IPB. Dosen IPB yang dibayar oleh IPB, atau dosen Unpad yang dibayar oleh Unpad gitu ya. Ya, karena ya kenapa ya? Karena dulunya ada kesenjangan. Jadi kalau human resources itu kalau tidak di planning dengan baik itu akan ada kesenjangan. Dulu pada zamannya Pak Harto, kemudian Bung Karno, Pak Harto, itu ada kesenjangan untuk tidak menerima PNS sehingga ada jarak gitu. Misalnya saya saja dengan junior di bawah saya itu bedanya belasan tahun ya. Belasan tahun, sehingga ada gap gitu. Sehingga mengapa ketika saya pensiun saya masih tetap dipertahankan gitu, karena belum ada penggantinya begitu. Tapi berapa lama sih orang harus dipertahankan kan gitu ya. Ya, tapi kalau saya dengar di Unilever dulu ketika masih zamannya Pak Habibie, Unilever, kemudian ada lagi yang lainnya lah gitu ya, itu masih mempekerjakan direktur yang sudah pensiun ya dengan basisnya kontrak kerja.
Tapi kalau sekarang mungkin sudah banyak orang pinter gitu ya, saya tidak perlu lagi, paling tidak nih udah ada berapa nih calon dokter ya, calon orang-orang pinter semua di sini gitu. Nah ini ada 7 nih ya, mulai dari policy formulation, total reward, employee dan labor relations sampai kepada risk management itu sendiri. Nah kemudian di dalam fungsi yang paling penting dalam human resources ini ya, ini contoh aja gitu ya. Yang pertama talenta, berarti rekrutmennya harus benar. Kemudian compensation management, benefit administration, training and development, kemudian performance appraisal and management. Tadi sudah disinggung ya bahwa perlu adanya, tadi disinggungnya apa ya? Sudah ada ya yang dikatakan sebagai multifaktor gitu ya. Multifaktor ini mulai dari sikap, aspek organisasi, aspek karyawan, hanya mungkin masih pisah-pisah aja begitu. Nah, di dalam strategi human resource strategi ini biasanya itu diadopsi oleh satu organisasi ya dengan tujuannya bagaimana mengintegrasikan dengan budaya organisasi. Nah, budaya organisasi ini beda-beda ya. Perusahaan Jepang, perusahaan Korea, perusahaan Amerika, perusahaan Indonesia. Perusahaan Indonesia ini ada pribumi, ada non pribumi katanya gitu ya. Itu budayanya juga akan berbeda-beda. Sehingga tentunya employee ini, karyawan-karyawan ini ya memang dikoordinasi oleh sebagai satu sistem ya untuk gimana mereka itu bisa mencapai tujuan-tujuan bisnis. Karena itu katanya ya harus mereka diberitahu apa sih misi, visi dan tujuan organisasi. Sebagai contoh misalnya kalau saya kurang tahu juga kalau organisasi mungkin mestinya tadi ada contohnya ya dari masing-masing organisasi. Kalau di perguruan tinggi sekarang ini sangat ketat sekali itu ya sistemnya, semua sudah online gitu ya. Semua sudah online, melaporkan tugas pekerjaan, melaporkan bimbingan, ya bahkan menandatangani tanda tangan kepada mahasiswa juga sudah digital signature gitu ya. Jadi semua dosen ini begitu ngajar harus memasukkan, menginput gitu ya. Jadi sistemnya itu yang akan menghitung sendiri. Kalau dia kurang dari yang dipersyaratkan, maka rapornya itu merah, bukan hijau. Jadi kita udah nggak bisa nipu gitu ya. Kalau dulu mungkin masih bisa nipu-nipu ya, sekarang udah nggak bisa. Ya, sehingga mau tidak mau ya semua dosen juga udah mulai berpikir ya gimana nih caranya supaya saya tidak kena merah begitu ya, tapi hijau warnanya. Nah itu semua ada cara-caranya. Tetapi tentunya itu harus dikomunikasikan ya. Jadi katanya ini strategi human resource management itu adalah sebagai pendekatan ya kepada managing human resources yang mensupport ya tujuan jangka panjang dan outcome atau luaran ya yang terkait dengan strategi framework. Jadi kita harus punya framework ya, sama aja seperti Anda nih sekarang ya calon dokter kan harus punya strategi untuk lulus ya, betul nggak? Kalau nggak punya strategi nanti lulusnya lama gitu ya. Bisa berlama-lama nanti yang rugi sendiri ya bayar SPP terus gitu kan ya. Kalau di IPB sekarang dulu kita masih rada-rada baik ya. Ya yang penting bayar SPP, tapi sekarang kita udah nggak mau gitu. Begitu mereka waktunya itu sudah selesai itu langsung dapat surat peringatan 1, surat peringatan 2, surat peringatan 3, kita bilangnya surat cinta gitu ya, langsung berhenti. Nah, insya Allah nih besok ada angkatan, ya barangkali angkatan pertama ya. Bimbingan saya besok mau ujian, kalau mau, cuman saya nggak tahu apakah boleh hadir gitu ya. Mahasiswa ya. Coba nanti ditanya kepada Pak Ahmad gitu ya. Besok jam 8 itu ada ujian tertutup bimbingan saya ya. Waduh, tebalnya segini, yang disertasinya bacanya bingung juga nih ya. Tapi itu pecah telur tuh ya. Kemudian ada juga yang baru menyampaikan proposalnya. Nah, ini semua mengapa dia bisa cepat ya? Itu karena ya ini dia punya ini strategik gitu ya. Strategi human resource management ya, yang tentunya dikelola oleh Universitas Pakuan itu sendiri begitu. Universitas Pakuan itu memberikan sarana yang memungkinkan mahasiswa bisa lebih cepat. Tetapi walaupun sarana itu sudah ada, kalau mahasiswanya juga tidak bergerak ya sama aja, nggak akan juga bisa
bergerak lebih cepat. Nah, ini ada 6 fungsi dari HR departemen ya, nanti dilihat ini kan ya. Apa sih ini sama lah semuanya ya, recruiting, maintaining, kemudian employer relation, compensation and benefit, labor law. Nah, kemarin labor law ini kan gimana para pekerja di Indonesia ya pada demonstrasi gitu ya, dengan adanya undang-undang yang membuat mereka menjadi susah gitu. Kemudian training and development sama, semuanya sama sebenarnya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini hanya contoh saja ya, IBM Overall Business Strategy. Kalau IBM itu strateginya itu ada 4 area. Yang pertama innovation. Tadi juga kelompok 1 sudah mengatakan ya mengenai innovation. Kemudian business value, global interaction, berarti pemasaran, cari konsumen ya, on demand, infrastruktur. Jadi setiap perusahaan itu pasti punya bisnis strategi yang berbeda-beda. Sehingga kalau nanti Anda mau menulis disertasi dengan fokusnya misalnya kepada IBM, maka lihat ya apa sih strateginya. Mungkin berbeda dengan Microsoft, mungkin berbeda dengan Unilever, mungkin berbeda lagi dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Misalnya kecantikan dengan perusahaan kecantikan dengan perusahaan penerbangan ya itu beda barangkali ininya strateginya ya, karena yang satu berkaitan dengan unsur keselamatan manusia, yang satu berkaitan dengan unsur kecantikan manusia begitu. Nah, di sini bisa dilihat tadi sudah juga ya disebut ya sisi manusia ya, sisi manusia tadi individu, kelompok, sisi aset perusahaan, sisi manajemen. Jadi kalau kita lihat sisi manusia ini kan banyak ya di sini ya yang bersifat tangible dan intangible ya. Misalnya tangible itu kan sekarang orang sudah mau melihat orang-orang yang difabel ya. Ya, dulu kita menolak ya orang-orang difabel itu bekerja, tapi sekarang kan tidak. Bahkan kalau saya tidak salah, CEO General Manager itu pakai kursi roda ya, orang Indonesia ya. Nah, itu alumni IPB juga, itu namanya Hardi gitu ya. Nah, itu berarti orang sudah tidak hanya melihat ini ya. Nah, kan kalau intangible ini kan yang bisa diukur ya. Tapi kalau tangible itu postur ya, orang yang cacat, yang pakai kursi roda, yang timpang. Karena itu mengapa saya nggak tahu kalau di Pakuan tangganya masih tinggi tuh. Kalau naik ya, orang-orang yang pakai tungkat susah tuh, karena nggak ada pegangan gitu ya. Ini terkait dengan ramah bangunan. Tapi kalau dulu saya kuliah di Inggris itu sudah ada tempat-tempat tertentu untuk masuk yang bisa kursi roda itu masuk gitu. Ya, jadi kita belum sampai ke situ, tapi insya Allah mungkin suatu waktu akan ke situ ya. Kemudian sisi aset perusahaan, sisi manajemen ya. Manajemen ini berarti ada manajemen waktu, manajemen konflik, manajemen stres, manajemen kepemimpinan, manajemen pengembangan karyawan. Ini banyak sekali yang bisa dilihat. Nah, kemudian kita lihat di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kalau digambarkan ya siklusnya nih, ya siklusnya. Ini bisa bolak-balik nih, ya. Kalau Anda mau melihat kinerja karyawan gitu ya, ini tentunya tidak lepas dari kinerja perusahaan. Ya. Kinerja perusahaan ini tidak terlepas dari produktivitas kerja karyawan. Kalau kerja karyawan ini tidak terlepas dari mutu SDM. Kalau SDM-nya jelek ya produktivitasnya kerja. Tapi mutu SDM ini terkait dengan strategi bagaimana memilih SDM itu sendiri ya. Dan ini juga tentunya strategi SDM ini sudah ada di dalam tujuan dan strategi perusahaan. Jadi ini merupakan satu siklus ya yang saling berkait dan tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Karena itu tadi kelompok 1 itu sudah melihat ya bagaimana teori-teori atau pemberdayaan struktural ya istilahnya gitu ya. Bahkan sekarang ada pemberdayaan vertikal, ada pemberdayaan horizontal ya, istilahnya banyak-banyak lah gitu ya. Nah, ini dalam kasus strategi sumber daya manusia, organisasi itu akan menerapkan strategi manajemen SDM itu ya, yang harus beradaptasi dengan beragam variabel keorganisasian internal dan kebutuhan serta ekspektasi para anggotanya. Tapi juga harus memperhatikan bahwa perubahan strategi manajemen itu sifatnya dinamis ya.
Karena ini tadi sudah disinggung juga ya, ada kelompok 1 ya, ada dimensi kultural, ada dimensi struktural, ada dimensi personal. Ini semua saling terkait ya, saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Apa sih dimensi kultural, apa sih dimensi struktural, apa sih dimensi personal. Ini semua nanti bisa dikembangkan sebagai variabel-variabel ya, atau indikator-indikator pada saat menyusun satu disertasi misalnya mengenai kinerja dan keterlekatan karyawan dilihat dari aspek motivasi ya, atau aspek kinerja, atau aspek karakteristik pribadi karyawan, atau dilihat dari aspek tujuan organisasi, bisa macam-macam ya judulnya. Nah, contoh ini ya, ini contoh strategi umum perusahaan. Tujuannya perubahan transformasional. Perubahan apa yang terjadi? Maksudnya pembaharuan keorganisasian. Subjeknya itu pengembangan organisasi, manajemen perubahan, budaya mutu, dan sistem nilai. Strategi spesifiknya itu perubahan transaksional, perubahan prosedur, sistem dan proses tentang SDM. Maksudnya pengembangan SDM karyawan yang unggul. Subjeknya itu, kalau ini subjeknya di sini ya, maka seleksi calon karyawan unggul, pengembangan mutu karyawan, hubungan vertikal dan horizontal yang inovatif. Jadi sejak awal kita sudah mengembangkan itu sehingga kita tahu persis, oh sepertinya kayak gitu ya. Nah, mudah-mudahan itu bisa menambah apa yang sudah disampaikan kelompok 1, karena saya lihat itu sudah bagus tadi ya kelompok 1 ya. Hanya bagaimana menyusunnya itu dalam sesuatu yang lebih sifatnya sinergik ya, atau holistik gitu ya. Tapi paling tidak itu sudah sangat bagus sekali. Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu ya, karena ya soal ISO macam-macam itu ya itu sih udah pasti ya ada ya gitu ya. Nah, kinerja organisasi itu benar tadi seperti kata kelompok 1 itu ada multidimensi ya, ada internal, ada eksternal ya. Tapi yang menjadi persoalan mana yang paling berpengaruh gitu ya, internal atau eksternal gitu ya. Kalau internal berarti kita harus memperbaiki diri dulu gitu ya. Kalau internalnya ya kita belum perbaiki, gimana kita bisa menguasai eksternal gitu. Nah, jadi ini semua merupakan sesuatu yang sifatnya multidimensi, multifacet dan multi aset juga ya. Mudah-mudahan ini bisa menambah mencerahkan ya. Semoga tidak membingungkan. Tapi biasanya nanti di akhir kuliah nggak bingung lagi lah gitu ya. Insya Allah gitu ya. Insya Allah. Nah, nanti bisa tanya Pak Yusuf kalau boleh hadir besok di ujian, lihat-lihat gitu pengalaman gitu ya. Ini anaknya lucu. Ini yang tadi teriak-teriak ya, kamu ya. Kenapa? Lapar katanya. Bapaknya pergi terus ya. Oke. Jadi tanya aja ke Pak Ahmad atau Pak Yusuf. Pak Yusuf mandi pem lain lagi. Pak Ahmad tanya apakah boleh hadir atau tidak. Kalau boleh hadir ya nanti bisa dikasih linknya. Ini sekedar pengalaman gitu loh. Untuk pengalaman kan, mencoba melihat ya. Bahkan nanti kalau kebetulan ada mahasiswa saya yang sedang ujian, kemarin sebenarnya ada yang proposal ya, tapi itu S2 ya, yang S3 belum pada maju ya. Wah, susah banget itu, anak S3 itu majunya itu cari topik aja, ya Allah. Tapi saya bilang, udah nge-zoom rame-rame, saya bilang gitu, maunya apa gitu kan ya. Karena dengan pandemi ini kita jadi serba salah gitu kan ya, bertemu muka juga susah gitu ya. Tapi kadang-kadang saya kalau cuma 4 orang, 5 orang nggak apa-apa, udah datang gitu kan, asal prokes gitu kan. Nah, mudah-mudahan ini bisa tambah pencerahan gitu ya. Sekarang kita udah 7.23 ya. Kalau tidak ada pertanyaan, ya sudah difoto ini untuk laporan ke Pak Ahmad. Ya, sudah, Prof. Sudah, oke. Baik. Kalau begitu, selamat malam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Terima kasih, Prof. Oke, minggu depan kelompok 2 ya. Ya. Yang memberikan pertanyaan kelompok apa Pak? 3. Yang bertanya kelompok 3. Jadi Pak Terusnya nggak bisa nanya. Gunanda. Pak Ketua. Gunanda sama Pak Ketua. Oh iya Pak Dito, siap, monggo.
Ya, tadi mohon maaf terlambat teman-teman semuanya. Tadi alhamdulillah saya tadi dilantik. Insya Allah mutasi ke Jakarta. Alhamdulillah. Saya Ke Cirebon 2 jam. Enggak, itu bukan di Cirebon, Pak. Dia jadi alhamdulillah jadi kepala kantor imigrasi Soekarno-Hatta. Wah, mantap. Ya, insya Allah bisa ngumpul di kopi-kopi di Bogor. Ya. Kan di Cirebon kan ya? Tinggal. Di mana? Tinggal Senin sampai Jumat di Jakarta nanti. Di mana Jakartanya Pak Tito? Saya di nanti insya Allah di Soekarno-Hatta, Bu, di airport. Nanti mungkin